Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam, salam kebajikan untuk semuanya yang hadir di kanal YouTube saya. Pada saat ini saya mulai membuat konten lagi yang hubungannya dengan hal ehwal yang diperlukan di dalam seni pedalangan. Kalau beberapa bulan yang lalu saya memberikan materi tentang pengetahuan wayang, dan sementara waktu saya vakum. Nah, pada hari ini saya melihat perkembangan di YouTube maupun di Facebook bahwa banyak para pembelajar seni pedalangan, para peneliti wayang, dan juga khalayak yang memang peduli dengan seni pedalangan rupanya sangat membutuhkan adanya penjelasan-penjelasan selain mengenai wayang juga mengenai bahasa pedalangan. Nah, dalam konten ini saya akan berfokus pada bahasa pedalangan, terutama mengenai idiom di dalam bahasa pedalangan. Apa itu idiom? Idiom adalah untaian kata-kata yang berbentuk klise, pada umumnya berupa peribahasa, bebasan, semboyan, purwakanti, dan lain-lain. Nah, bahasa-bahasa atau untaian kata-kata yang bersifat idiomatik ini rupanya sampai saat ini masih banyak dibutuhkan di dalam dunia pakliran, karena bahasa-bahasa atau bentuk-bentuk bahasa klise dalam pedalangan ini yang menjadi istilahnya ya, penyedap atau menjadi bumbu untuk membuat rasa bahasa di dalam wayang, baik itu di dalam janturan, dalam pocapan, maupun di dalam gunem atau wacana tokoh wayang. Nah, satu contoh pada konten ini saya akan memberikan beberapa contoh saja. Nanti selanjutnya di konten-konten berikutnya mungkin akan saya bahas lebih lanjut. Satu contoh ya, di dalam dunia pakliran yang banyak digunakan oleh dalang-dalang, terutama dalang-dalang senior ya. Ada tembung dagang tuno andum bati. Nah, ini satu idiom. Nah, saya akan menjelaskan secara arti kata, makna, dan penerapannya di dalam pakliran. Ya. Apa artinya? Secara arti kata, kata dagang itu artinya adalah jualan atau berjualan. Tuno itu artinya rugi. Andum itu berarti membagi. Badi itu berarti keuntungan atau laba. Nah, maknanya ini mengandung falsafah Jawa ya, bahwa manusia hidup harus selalu bersyukur dan menyadari apapun yang didapat semua itu adalah kehendak Tuhan. Jadi apapun yang datang di dalam kehidupan ini harus diterima ya, secara kesadaran, baik itu dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit ya, bahwa semua disadari atas
kehendak Yang Maha Kuasa. Nah, penerapannya bagaimana? Nah, ini biasanya untuk wejangan seperti wejangan Kresna kepada Bima setelah gugurnya Raden Gatotkaca misalnya, atau mungkin di dalam adegan-adegan yang lain, biasanya idiom ini selalu muncul. Mungkin para YouTuber, para netizen bisa melihat di paklirannya Pak Seno, atau mungkin almarhum Mbah Gondo Darman ini yang sering menggunakan idiom ini. Kemudian ada tembung sepi ing pamrih, rame ing gawe. Arti kata itu sepi itu sama dengan sunyi, ya. Sunyi, senyap. Nah, pamrih itu kemauan. Rame itu berarti ramai, gawe bekerja. Nah, apa maknanya? Manusia melakukan segala sesuatu yang baik bukan karena ada sesuatu yang diinginkan secara pribadi, melainkan disadari demi dharma semata. Nah, ini sepi ing pamrih, rame ing gawe. Penerapannya bagaimana? Nah, biasanya untuk nasihat orang tua kepada yang muda, misalnya nasihat Sugriwa dalam lakon Anoman Duta misalnya, ya. Atau mungkin di dalam adegan-adegan yang lain yang tokoh yang setara misalnya, ya. Ini. Kemudian ada lagi giri lusi jalma tan kena kinira. Nah, ini. Kata giri itu menurut kamus itu artinya gunung. Lusi dalam kamus Jawa kuno ini berarti terbuka. Nah, dalam kalayak umum orang Jawa ada yang mengartikan lusi itu cacing, tapi itu di kamus tidak ada, ya. Mungkin itu tembung enggon-enggonan, ya, kalau istilahnya kamus Jawa itu ada tembung enggon-enggonan. Janmo artinya manusia, kiniro tidak bisa dikira. Apa maknanya? Ya. Jangan menilai seseorang hanya melihat wujudnya, sehingga timbul niat meremehkan. Kita tidak tahu isi hati orang lain. Nah, ini. Makanya ada juga tembung gedung jero kena dijajaki, atine menungso sapa sing ngira. Nah, bagaimana ini penerapannya di dalam pakliran pada umumnya untuk nasihat, misalnya Semar kepada Bambang Sumantri dalam peristiwa muter Taman Sriwedari. Itu ketika Sumantri itu meremehkan Sukosrono, adiknya, ya, sehingga akhirnya Sumantri keweleh. Nah, Sukosrono lah yang bisa menolong muter Taman Sriwedari. Ada lagi tembung rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Artinya secara arti kata rawe-rawe itu berurai, ya. Rawe-rawe, rantas putus, malang-malang berarti melintang. Nah, maknanya demi kebenaran tidak perlu takut menghadapi rintangan apapun. Ada lagi padanannya dalam tembung ini, kapalangono melumpat kada dungo medot. Nah, biasanya ini untuk sesumbar prajurit. Misalnya Setyaki berhadapan dengan prajurit Sabrang atau berhadapan dengan Korawa dan sebagainya. Oke. Kemudian ada lagi tembung dalam pakliran itu adoh
tanpa wangenan, cedhak tanpa senggolan. Secara arti kata, adoh tanpa wangenan itu jauh tanpa batas. Cedhak tanpa senggolan artinya dekat tanpa bersentuhan. Maknanya apa? Keberadaan yang maha gaib jangan dialamatkan di mana berada. Karena jika jauh tanpa batas, dekat pun itu tanpa bersinggungan. Adanya meliputi seluruh ciptaannya. Jadi biasanya ini untuk wejangan sangan paraning dumadi. Misalnya wejangan Dewa Ruci kepada Werkudara ini, atau mungkin ya di dalam lakon Ciptoning misalnya, atau mungkin di dalam lakon Wahyu Makutharama wejangan Begawan Kesawa Sidi kepada Arjuna. Ini tembung-tembung ini selalu hadir biasanya ini. Jadi untuk ndunungake bahwa Gusti Allah iku adoh tanpa wangenan, cedhak tanpa senggolan. Dalam bahasa Qur'annya layu kayafu. Jadi tidak bisa dibayangkan atau dialamatkan karena adanya meliputi atau ngalimputi. Jadi kalau meliputi tentu saja ya di mana-mana, ya di luar, ya di dalam, ya di atas, ya di bawah, dan seterusnya. Saya kira untuk sesi pertama ini saya berikan 5 contoh ini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, nanti pada waktu lain saya sambung lagi. Semoga ini bermanfaat bagi semua saja, siapa saja yang berkepentingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu rahayu rahayu rahayu.